Hai semua, dalam kereta api, bagian atau komponen terpenting selain rel kereta adalah roda kereta api. Di mana roda kereta sangat berbeda dengan roda kendaraan lain, karena roda kereta ini terbuat dari baja, sehingga dalam proses perawatannya dibutuhkan penanganan khusus. Selain perawatan, pergantian roda kereta api juga memiliki proses yang sangat menarik dan jarang diketahui banyak orang. Nah, berikut ini adalah proses pergantian dan perawatan roda kereta api. Sama seperti transportasi darat lainnya, roda kereta juga perlu mendapatkan perawatan. Namun permasalahan yang kerap dihadapi adalah roda aus, karena roda kereta tidak bisa bocor ataupun kempes. Roda kereta api merupakan bagian dari sistem kesatuan roda pada kereta api yang disebut dengan bogi. Bogi adalah sasis atau kerangka yang membentuk set roda, dan bogi ini dapat dipasang secara permanen atau dapat juga dilepas. Pada kereta penumpang, bogi diciptakan selain untuk keamanan, juga untuk meningkatkan kenyamanan. Karena itulah mengapa bogi untuk kereta penumpang umumnya terdiri dari 3 begas yang dapat meredam getaran. Bogi pada kereta penumpang ini tidak dilengkapi dengan sistem penggerak. Sedangkan pada kereta berpenggerak, seperti KRD, KRL, dan lokomotif, bogi berperan sebagai bagian dari penerus daya untuk menggerakkan rangkaian kereta. Oleh karena itulah, bogi penggerak pada KRD, KRL, dan lokomotif lebih kompleks karena terdapat peralatan penggerak seperti motor traksi, gearbox, beserta peralatan pendukungnya. Sementara untuk bogi pada gerbong barang, memiliki konstruksi yang lebih sederhana. Hal ini karena bogi barang tidak perlu mengutamakan kenyamanan, kecuali untuk angkutan barang khusus yang memang membutuhkan tingkat getaran yang rendah, layaknya kereta penumpang. Roda pada kereta dapat mengalami keausan. Hal ini terjadi karena gesekan terus-menerus antara roda kereta dan rel yang sama-sama terbuat dari logam. Dan hal ini membuat flange tipis dan membuat diameter roda kereta tidak sama. Flange sendiri yaitu bagian roda kereta api paling luar yang berbentuk pipih. Saat keausan sudah mendekati batas yang diizinkan, maka harus dilakukan reprofil dan pengukuran parameter pada roda. Jika tidak segera dilakukan perawatan, maka roda kereta ini bisa terjadi derailment atau anjlok, yaitu keluarnya roda dari rel kereta. Untuk proses perawatan roda kereta ini terdiri dari beberapa proses, yaitu yang pertama adalah pengukuran parameter pada roda. Pengukuran parameter ini meliputi diameter roda, profil lens roda, dan jarak antar keping roda. Dan hal ini bertujuan untuk melihat seberapa besar potensi derailment roda kereta dan berapa ukuran yang harus direprofil. Reprofil yaitu membentuk ulang kembali roda kereta dengan cara seperti dibubut dengan mesin khusus agar sesuai dengan bentuk rel. Pada prosesnya, roda kereta akan dimasukkan ke dalam mesin khusus yang bernama rail wheel reprofiling machine, di mana di dalam mesin ini, roda kereta akan direprofil lagi, dan nantinya setelah direprofil, roda kereta ini akan menjadi polos, halus, dan mengkilap. Untuk umur pemakaian roda, tergantung dari jalur yang kerap dilewati. Saat kereta kerap melewati belokan, maka laju keausan ini akan semakin cepat. Jika keausan roda sudah parah atau mencapai batas diameter terkecil, maka roda tersebut harus diganti dengan roda yang baru. Sedangkan as roda akan diganti saat terdapat gejala atau potensi keretakan dan kerusakan. Lalu untuk mengganti roda kereta, ternyata tidak sesulit yang dibayangkan, dan prosesnya ini juga sangat cepat dan mudah. Dalam prosesnya, bagian kereta yang rodanya akan diganti dimasukkan ke jalur perbaikan kereta. Setelah itu, para teknisi akan melepas baut yang menyatukan antara bogi dan badan kereta. Dan kemudian, sebuah alat pompa hidrolik digunakan untuk mengangkat badan kereta. Ketika badan kereta sudah terangkat, maka para teknisi kemudian akan menarik dan memisahkan bogi dari badan kereta. Selanjutnya, para teknisi melepas baut pengikat roda kereta dengan bogi. Kemudian roda kereta yang baru diletakkan di dekat bogi dengan menggunakan forklift. Setelah itu,
roda yang baru dipasang menggantikan posisi roda kereta yang sudah rusak. Dan proses ini juga dilakukan pada roda satunya. Jika setelah selesai mengganti roda, maka bogi ini pun kemudian dipasang kembali ke badan kereta lagi. Kemudian biasanya pergantian roda kereta atau bogi dilakukan saat kereta dalam keadaan kosong. Namun ternyata, pergantian bogi juga bisa dilakukan saat kereta masih dalam keadaan mengangkut penumpang. Di beberapa negara, pergantian bogi saat kereta ada penumpang memang biasa terjadi. Dan hal ini dikarenakan karena adanya perbedaan lebar rel ketika suatu kereta akan menuju perbatasan antar negara. Dengan adanya perbedaan rel kereta ini, membuat bogi kereta harus diganti menyesuaikan lebar rel kereta yang baru yang akan dilewati oleh kereta tersebut. Pergantian bogi pada kereta yang berpenumpang ini biasanya memakan waktu sedikit lebih lama dibanding jika tidak ada penumpang. Dalam prosesnya, kereta yang akan diganti boginya ini akan berhenti pada stasiun kereta yang telah ditentukan. Setelah itu, baut yang menyatukan antara bogi dan badan kereta dilepas semua. Dan kemudian sebuah alat khusus yang bernama Railway Lifting Column dipasang di samping-samping kereta. Railway Lifting Column ini merupakan alat seperti pompa hidrolik yang memiliki kapasitas angkat yang sangat besar dan dapat mengangkat bogi atau badan kereta yang memiliki berat lebih dari 8,5 ton. Setelah Railway Lifting Column ini sudah terpasang, kemudian badan kereta ini diangkat dan bogi yang baru bergerak mendorong menggantikan bogi yang lama. Selain roda kereta, rel kereta juga harus mendapatkan perawatan. Karena jika hanya roda saja yang dirawat, namun rel kereta yang dilewati rusak, maka perawatan roda kereta akan sia-sia. Kerusakan rel kereta ini biasanya terjadi akibat terkikisnya rel yang menyebabkan permukaan rel tidak merata atau bergelombang. Untuk di beberapa negara, perawatan rel kereta yang rusak ini menggunakan rail grinder train atau kereta gerinda. Proses perbaikan rel dengan mesin ini juga cukup sederhana. Para teknisi akan mensurvei lokasi rel yang sudah rusak, lalu kemudian didata oleh para teknisi. Kemudian setelah itu, operator rail grinder train akan menjalankan kereta gerinda ke lokasi yang telah ditentukan. Pada proses perbaikannya, rel kereta yang diperbaiki ini akan timbul semacam percikan api, dan di bagian depan kereta terdapat semprotan air yang berfungsi untuk menyemprot rel kereta. Setelah digerinda oleh kereta gerinda tersebut, rel ini kemudian akan nampak seperti baru lagi, dan setelah itu bisa langsung digunakan.